Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Tetesan darah terlihat membasahi jalanan desa. Belum ada yang menyadari bahwa itu adalah darah manusia sampai salah satu warga bersaksi. Seorang ibu melihat wanita berjalan terhuyung sembari tertawa cekikikan menuju hutan perbatasan desa. "Minah mas, Minah, jalan sambil tertawa, tapi jalannya seperti orang kesakitan," ucap Mbok Mar yang mengaku melihatnya dari jendela dapur rumahnya. Mendengar kesaksian itu, beberapa warga memasuki hutan dan mengikuti jejak darah yang terlihat. Tidak sulit menemukan Minah. Jejak darah dan suaranya yang berisik membuat warga dengan cepat menemukannya. Sayangnya yang warga temukan bukanlah Minah yang biasa mereka kenal. Bukan seorang Minah yang biasa dengan ramah menyapa warga yang berpapasan dengannya. Melainkan yang mereka temukan adalah sosok seorang perempuan yang tertawa seperti orang gila. Minah tengah menikmati seekor ayam hitam yang sepertinya sengaja diikat di tempat itu oleh seseorang. Tanpa belas kasihan, ayam yang sebelumnya masih berusaha melarikan diri itu ia bunuh. Lehernya yang telah terputus oleh perbuatan Minah, sementara darahnya tengah mengalir ke mulut Minah. "Sudah Minah, sudah, ayo pulang." Larang seorang warga menghentikan perbuatan Minah yang membuat seluruh warga desa yang datang menahan mual. Ada sekitar 3 orang warga yang mencoba membawa Minah kembali. Namun Minah terus memberontak sambil terus tertawa seperti orang gila. Sementara itu berlalilah seorang pria dengan wajah cemas yang dipanggil oleh warga yang lain. Dia Mas Musi, suami Minah yang sepertinya baru saja kembali dari tempat kerjanya. "Minah, kue kenopo toh nah? Wis, ayo mulih," ucapnya sambil tak kuasa menahan air matanya. Sayangnya Minah tidak menghiraukan ucapan suaminya itu. Ia masih terus berusaha menikmati darah dari ayam hitam yang sepertinya memang khusus disiapkan oleh seseorang untuknya. Seolah tak ada jalan lain, mereka pun memaksa sekuat tenaga mengikat Minah dan membawanya pulang ke rumah Mas Musi. Sayangnya kejadian menjijikkan di hutan itu membuat mereka lupa tentang asal darah yang menetes dari tubuh Minah. "Minah sudah diincar sosok besar. Aku sudah gak bisa berbuat apa-apa." Mbah Tumejan terlihat berkeringat setelah keluar dari ruangan di mana Minah diikat. Selama ini Mbah Tumejan merupakan sosok yang paling dipercaya dalam menangani kejadian seperti ini. "Terus gimana Mbah nasib si Minah? Aku gak tega ngelihat Minah seperti itu Mbah." Mas Musi masih berusaha memohon kepada Mbah Tumejan. Mbah Tumejan hanya menggeleng. Ia berkata jujur pada Mas Musi bahwa ia memang tidak bisa membantu mengenai permasalahan ini. Tapi ia akan berusaha mencari cara ataupun seseorang yang mungkin bisa membantu Minah. Warga desa pun hanya bisa pasrah. Mereka pun meninggalkan Mas Musi bersama Minah yang dipasung dengan mengenaskan di sebuah ruangan di rumah kayu milik Mas Musi di pinggir desa. Mas Musi." Seorang warga tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk pergi dan kembali sebentar. "Iyo Mas, dulu di desa ini juga punya orang sakti yang konon bisa mengalahkan sosok seperti Buto," ucap warga desa itu. "Maksud Masnya gimana ya?" "Seandainya dia masih ada, dia pasti bisa menolong Minah." "Kalau memang orang itu sudah tidak ada, lantas maksud Masnya memberitahu hal ini apa?" tanya Mas Musi dengan bingung. Warga desa itu menoleh sebentar memastikan bahwa sudah tidak ada warga yang lain di dekatnya. "Orang itu punya seorang anak yang juga diwarisi ilmunya. Mungkin dia bisa menolong Minah, tidak seperti Mbah Tumejan yang pengecut itu," bisik warga itu. Seketika wajah Mas Musi berubah. Raut wajahnya seperti menerima harapan baru akan kesembuhan Minah. "Tolong kasih tahu saya Mas, siapa orang itu?" Warga itu tersenyum kecil. Ia menoleh ke arah salah satu sudut desa. "Semua warga lama mengenalnya.
Rumahnya ada di pinggir sawah sedikit terpisah dari desa. Anak dari seorang sinden yang bernama Nyai Kirana. Ia mewarisi nama keluarganya dari ayahnya, Danan Jaya Sambara. Sementara itu sudut pandang Danan. Suara pintu digedor berkali-kali sejak tadi pagi. Aku pun merasa sangat terganggu dengan hal itu, tapi orang itu masih tidak ingin pergi. "Nyai, tolong Nyai, Mina benar-benar butuh pertolongan," ucap orang itu. Ibu terlihat cemas, namun ia berusaha tidak menghiraukan ucapan orang itu. Tetapi tetap saja suara pintu diketok masih terus terdengar. "Sudah Thomas Musi, Danan itu bukan Bisma. Anak itu belum bisa seperti ayahnya." "Tapi Nyai, semuanya sudah menyerah. Hanya Danan harapan saya yang bisa menyelamatkan Mina," balas salah satu warga desa yang bernama Mas Musi itu. Aku memang sudah mendengar sebelumnya tentang Mbak Minah, istri dari Mas Musi yang baru beberapa bulan pindah ke desa. Mbak Minah sudah beberapa hari dipasung di salah satu ruangan di rumah mereka karena tingkah lakunya yang aneh dan membahayakan nyawanya. Dari yang kudengar, Mbak Minah tertawa seperti orang kesetanan tanpa berhenti. Bahkan ia tidak mau makan dan minum selain makan ayam hidup. Mas Musi dan warga menjadi dilema akan kondisi Mbak Minah. "Anak saya belum siap, Mas. Sebaiknya kita tunggu Bimo kembali dari perjalanannya," jelas ibu pada Mas Musi. "Bagaimana kalau Minah mati duluan sebelum Mas Bimo kembali, Nyai?" ucap Mas Musi. Kali ini terdengar suara isak tangis dari depan pintu rumah. Aku tidak sanggup lagi mendengarnya dan segera menghampiri ibu. "Bu, apa kita coba saja?" ucapku dengan ragu. "Jangan, Nan, kamu itu masih kecil. Ini itu masalah nyawa. Gak hanya nyawa Mbak Minah, tapi nyawa kamu juga," ucap ibu sembari memegang bahuku. Aku pun menarik nafas dalam-dalam dan berusaha menenangkan ibu. Perlahan dengan ragu, aku pun membuka pintu rumah dan keluar untuk duduk di sebelah Mas Musi. Ia tengah meratap menahan tangisnya berharap ibu dan aku akan berubah pikiran. "Mas, aku ini bukan siapa-siapa. Ilmuku jauh dari Bapak. Apa saja yang terjadi nanti, itu semua atas kuasa Tuhan," ucapku berusaha menyampaikan perasaanku kepada Mas Musi. "Mas wis pasrah Le, saya hanya berharap Tuhan menitipkan kesembuhan Minah lewat tanganmu," ucap Mas Musi. Ibu melihatku dari sela pintu rumah. Ia terlihat menghela nafas dengan wajah yang cemas. Tapi saat sudah mengerti keputusanku, ia membawakan kopi hitam untuk Mas Musi sebelum akhirnya Mas Musi berpamitan. "Sepulang sekolah besok saya akan mampir ke rumah Mas, biar saya mempersiapkan diri dulu," ucapku kepada Mas Musi. Mas Musi pun mengangguk dan berterima kasih sebelum berpamitan. "Kamu yakin Le?" tanya ibu. "Enggak Bu, makanya biar Danan mempersiapkan diri dulu," balasku pada ibu. Sudah beberapa tahun setelah kepergian bapak dan selama itu pula aku hampir tidak pernah berurusan dengan sosok-sosok tak kasat mata. Ibu bersikeras menjagaku agar bisa fokus pada pendidikan, agar bisa lulus dan memenuhi salah satu cita-citaku, yaitu berkuliah di Jogja. Ada beberapa tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh bapak. Sudah beberapa kali aku membaca setiap tulisan yang ditinggalkannya. Tapi alih-alih menulis tentang ajaran ilmu kanuragan, bapak malah memilih untuk menulis wejangan-wejangan untukku. Itu bukan hal yang buruk. Dengan tulisan peninggalan bapak, aku jadi lebih bisa menenangkan diri dari rasa kehilangan. Tapi, apa benar bapak tidak menuliskan sama sekali tentang ilmunya? Atau minimal pengalaman spiritualnya? Singkat cerita, sebuah rumah kayu yang cukup besar terlihat di hadapanku. Bukan bangunan baru. Mas Musi membelinya dari warga yang memang sudah tidak tinggal di desa ini. Walau begitu, rumah ini termasuk nyaman untuk ditinggali. Aku dan beberapa warga masuk ke dalam rumah, sementara ada beberapa warga yang berjaga di luar. Ada satu buah kamar utama yang sepertinya cukup besar dan sepertinya itu adalah kamar untuk Mas Musi dan Mbak Minah. Tapi bukan disitulah Mbak Minah berada saat ini. "Mas, ayamku mana? Aku sudah lapar." Terdengar suara seorang wanita yang terus tertawa dari sebuah ruangan yang berbeda. Sayangnya suaranya terdengar sangat lemah. Mas Musi menjelaskan bahwa Mbak Minah hanya mau memakan ayam hidup dan menolak semua makanan yang disuguhkan untuknya. Pintu kayu di ruangan itu pun kubuka. Ada seorang perempuan yang seharusnya sudah beberapa kali kulihat di desa, tapi wujudnya saat ini hampir tidak dapat kukenali.
Kedua tangan wanita itu terikat dengan rantai pada tiang pondasi rumah. Tubuh dan wajahnya terlihat kurus dengan beberapa luka di tangannya yang sepertinya ia dapatkan saat berusaha melepaskan diri. Posisi tubuh Mbak Minah tidak jauh dari kasur yang disediakan oleh Mas Musi. Tapi sepertinya Mbak Minah tidak pernah meniduri kasur yang terkadang menjadi pelampiasan kegilaannya. Ada beberapa bercak darah di sana. Entah sudah pernah melakukan hal senekat apa Mbak Minah di sana. Kenapa kamu bawa bocah ini? Saat menatapku seketika wajah Mbak Minah berubah serius. Matanya menatap tajam ke arahku seolah mengetahui niatku. Mengetahui respon itu, aku pun segera membaca doa untuk melindungi diriku sekaligus memohon keikhlasan dari Yang Maha Pencipta bila aku memang ditakdirkan untuk membantu Mbak Minah. Entah apa yang memicunya, saat itu juga Mbak Minah mengamuk. Saat itulah aku samar-samar melihat sosok makhluk yang merasuki Mbak Minah. Ada makhluk hitam berambut panjang dengan wajah yang sudah tidak berbentuk terlihat merasuki dirinya. Entah mengapa saat ini kegilaan Mbak Minah makin menjadi-jadi. Ia yang tidak berhasil melepaskan diri dari rantai itu akhirnya menggigit lengannya dan mengoyak daging di tubuhnya. Darah pun kembali membasahi tubuh dan baju Mbak Minah yang terus saja menggila. Sontak Mas Musi menahan amukannya itu dengan segala cara sementara aku mempersiapkan sebuah doa sambil menggapai kepala Mbak Minah. Kalimat-kalimat penenang kualafalkan untuk menenangkan sosok roh di dalam tubuh Mbak Minah. Ada segelas air yang juga sudah kusiapkan untuk setelah ia mulai tenang. Mbak Minah terlihat mulai tenang, tapi ada yang aneh dengan wajahnya. Ia mengangkat wajahnya dan menyeringai ke arahku. "Ngomong opo kowe?" Aneh, doa-doaku sama sekali tidak berpengaruh untuk Mbak Minah. Sebaliknya, ia malah balik menantangku. Keringat pun mulai menetes di pelipisku. Rasa ragu kini mulai datang. Namun aku ingat wejangan Bapak. Bukan doa dan ayat-ayat suci yang tidak ampuh untuk menangani masalah, melainkan kesiapan hati kita saat melafalkannya. Kini sekali lagi aku menatap sosok di dalam tubuh Mbak Minah dengan segala kesiapanku. Mata Mbak Minah terlihat berubah kembali menjadi amarah. Tak cukup sampai di situ. Seolah berusaha menjatuhkan mentalku, ia pun memanggil sosok-sosok hitam yang saat ini berdiri dan merayap di sudut-sudut ruangan. Aku pun menelan ludahku berusaha untuk tetap tegar. Kata Bapak, selama kita tidak lari dari jalan Yang Maha Pencipta, kita tidak perlu takut dengan sosok-sosok seperti makhluk-makhluk itu. Kali ini doa yang sama kubacakan dengan hati yang lebih siap. Sosok di tubuh Mbak Minah pun mulai merasa tidak nyaman dan meronta-ronta. Aku meneruskannya dengan lafalan ayat-ayat suci untuk memaksanya keluar dari tubuh Mbak Minah. Dan berhasil. Mbak Minah terkulai lemah di lantai sementara aku melihat sosok wanita kurus berambut panjang terpisah dari tubuh Mbak Minah dan terkapar di lantai. "Jangan sombong bocah, aku akan kembali lagi ke tubuh wanita itu." Mendengar ancaman itu, aku pun tersulut oleh emosi. Sebuah amalan api yang pernah diajarkan Bapak kulafalkan ke arah makhluk itu dan membakarnya. Api apa itu Nak Danan?" tanya Mas Musi dengan bingung. Mas Musi sudah pasti tidak bisa melihat pertarunganku dengan sosok ini. "Makhluk yang merasuki tubuh Mbak Minah, Mas. Dia masih mengancam untuk merasuki Mbak Minah lagi," balasku pada Mas Musi. Sekali lagi aku membacakan doa yang mampu membakar sosok itu hingga suara teriakan kesakitan menggema ke seluruh ruangan. Seluruh orang yang ada di ruangan itu bergidik ngeri mendengar suara tanpa sumber yang tidak terlihat itu. Tidak berapa lama akhirnya suara itu pun menghilang bersama dengan sosok makhluk yang tadi merasuki tubuh Mbak Minah. Tidak lama setelahnya makhluk yang menyaksikan dari sudut-sudut ruangan itu pun mulai meninggalkan tempat ini. Merasa keadaan sudah mulai aman, aku pun menutup doaku dan menarik nafas lega. "Nak Danan?" Mas Musi memanggilku dengan nada suara bergetar. Aku pun segera menoleh ke arahnya. Minah kenapa Mas?" tanyanya kepadaku. Mendengar pertanyaan itu, aku pun menoleh ke arah Mbak Minah. Dan keringatku pun menetes. Mbak Minah tidak seperti yang kulihat tadi saat setan itu meninggalkan dirinya. Mbak Minah tidak lagi terkulai lemas. Saat ini ia terbujur kaku dengan mata yang terus melotot dengan rahang yang terus menganga. Aku pun bergegas memeriksanya. Tak ada lagi roh yang merasukinya. Namun mengapa keadaannya bisa jadi seperti ini? Seketika aku pun panik.
Aku membacakan doa yang kupelajari untuk membersihkan penyakit ke segelas air dan mencoba meminumkannya kepada Mbak Minah. Namun itu semua sia-sia. Tidak putus asa, aku pun mencoba membacakan doa dan beberapa mantra yang seharusnya dapat memulihkan jiwa seseorang, tapi itu juga sia-sia. "Mas, kenapa bisa begini, Mas?" tanya Mas Musi. Aku mengelap keringatku. Beberapa warga mulai berbisik-bisik sembari menatap ke arah kami. "Dia membunuh Minah!" terdengar teriakan dari salah satu warga. Aku menoleh ke arah kumpulan warga itu, namun aku tidak menemukan siapa yang mengatakannya. "Tidak, Mbak Minah masih hidup," jelasku sembari terus berusaha melakukan sesuatu kepada Mbak Minah. Sayangnya teriakan warga tadi membuat Mas Musi menjadi panik. "Danan, apa yang sudah kamu lakukan?" tanya Mas Musi dengan air mata yang menetes. "Anak kecil sok berurusan sama setan, begini jadinya." Terdengar lagi kata-kata dari beberapa warga yang menyaksikan kejadian ini. Jantungku berdegup dengan kencang. Apa benar ada yang salah dengan perbuatanku? Satu persatu tuduhan terdengar dari warga. Ada yang mengatakannya secara langsung dan ada yang berbisik-bisik. Di tengah kebingunganku tiba-tiba muncul seorang bapak dari tengah kerumunan itu. Dia adalah Pak Jumito, sang kepala desa. Ia menarik tubuhku dari dalam ruangan itu dan membawaku keluar. "Jangan berguncing, bawa Minah ke rumah sakit sekarang," perintah Pak Jumito sembari menarikku keluar. Warga yang berada di luar terheran-heran melihat Pak Jumito yang membawaku dengan wajah yang serius. "Pak, saya tidak tahu apa yang kamu lakukan. Saya juga belum bisa menilai apa yang terjadi. Sekarang pulang," perintah Pak Jumito. "Tapi Pak..." "Pulang. Renungkan sendiri apa yang sudah kamu lakukan." Aku tidak mampu membantah perintah Pak Jumito. Saat itu juga aku meninggalkan rumah itu sembari menahan air mata. Tatapan warga yang bingung menghantarkanku sebagai seseorang yang gagal dan menimbulkan masalah baru. "Nan, Danan, ayo keluar dulu." Terdengar suara ibu mengetuk pintu kamarku, namun aku tetap terdiam. "Maafin Danan, Bu. Seharusnya Danan nurut sama ibu. Danan belum siap," ucapku sembari meringkuk di salah satu sudut kamar. Terdengar suara ibu menghela nafas merespon jawabanku. "Sudah, Nan. Ingat selalu ucapan Bapak. Selama niatmu baik dan melakukan sebaiknya yang kamu bisa, keputusannya tetap di tangan Tuhan. Jangan menghukum dirimu seperti ini," ucap ibu kepadaku. Aku memikirkan dengan keras perkataan ibu, namun aku tetap tidak bisa menghilangkan rasa bersalahku. Entah beberapa kali ibu mencoba memintaku keluar, namun aku tetap tidak mengindahkannya. "Yo Wesley, tenangkan dirimu dulu. Selalu ingat, jangan sampai satu kesalahanmu menghalangi tujuan-tujuan baikmu." Ibu pun meninggalkanku dan membiarkan aku menyendiri. Menit demi menit, jam berganti dengan jam, kuhabiskan untuk merenungkan perbuatanku dan mencerna ucapan ibu. Tapi aku sadar, aku tidak bisa terus seperti ini. Setidaknya selama Mbak Minah masih bernafas, aku harus mencoba untuk menolongnya. Aku membuka pintu dengan cepat dan menghampiri ke arah barang-barang peninggalan Bapak. "Nan, kamu nyari apa?" tanya ibu. "Barang-barang peninggalan Bapak, semua ada di sini atau masih ada yang lain, Bu?" tanyaku. "Setahu ibu ada di sana. Ibu bantu cari kalau memang ada yang tercecer," balas ibu tanpa bertanya lebih jauh. Ada beberapa peninggalan Bapak yang kucari, mengenai catatan-catatan atau kitab yang mungkin bisa menunjukkan kasus serupa dengan Minah. Cukup banyak waktu yang kuhabiskan di sudut ruangan dengan membuka lembar demi lembar. Ibu sesekali menoleh ke arahku memastikan keadaanku. Sudah beberapa kali ia mengganti gelas kosong yang sebelumnya berisi teh panas yang ia buatkan untukku. Dan ketemu. Ada sebuah catatan dari Bapak yang menceritakan tentang seseorang yang kesurupan. Ada beberapa kasus di mana makhluk yang merasuki orang itu hanya kamuflase untuk menyembunyikan bahwa sukma orang itu sudah diambil. Catatan itu membawaku pada sebuah tirakat untuk mendapatkan petunjuk akan hal ini. Siapa yang meletakkan ayam hitam di hutan? Siapa yang mengambil sukma Mbak Minah? Dan siapa sosok besar yang dimaksud oleh Mbah Tumejan? Semua pertanyaan itu memantapkanku bahwa aku harus menghadapi sosok itu untuk menyelamatkan Mbak Minah. Pagi itu aku terbangun setelah tanpa sengaja tertidur di ruangan barang-barang Bapak. Ada sosok yang harus kucari.
Semua ini harus kutuntaskan untuk mengakhiri rasa bersalahku. Bu, Danan pergi, ucapku sembari berjalan dengan cepat keluar rumah. Mau kemana, Le? Balas ibu. Namun aku tidak menjawabnya. Aku sengaja tidak menjawabnya dibanding harus berbohong kepada ibu. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba aku berpapasan dengan Pak Jumito dan Mas Musi yang sepertinya menuju ke rumahku. Danan, mau kemana? Tanya Pak Jumito. Memperbaiki kesalahan saya, balasku tanpa memandang matanya sama sekali. Jangan nekat, biar kita coba cari jalan keluar untuk permasalahan Minah. Balasnya mencoba menahanku. Iya Nan, maafkan saya kemarin terbawa emosi. Salah saya yang terpengaruh oleh seorang warga yang memintaku agar memaksamu. Tambah Mas Musi. Sebentar, ada warga yang meminta Mas Musi untuk memintaku menolong Mbak Minah. Aku pun menoleh sebentar ke arah Mas Musi. Muncul berbagai pertanyaan di kepalaku saat ini. Tapi saat ini aku pun mengalihkan pandanganku dan memilih berlari meninggalkan Pak Jumito. Danan! Aku mengacuhkan teriakan Pak Jumito dan terus berlari mencari apapun petunjuk yang bisa kudapat. Pak Tumejan! Teriakku memanggil seseorang yang lebih dulu memeriksa Mbak Minah. Danan, ada apa tiba-tiba? Tanyanya heran sembari menyambutku. Sosok besar yang menyerang Mbak Minah, itu siapa? Aku berbalik bertanya sembari terengah-engah. Pak Tumejan menarik nafas. Ia berusaha mengerti permasalahanku. Jangan salahkan dirimu Danan, semua sudah jalannya. Tidak Pak, siapa sosok itu? Tanyaku memaksa. Mbah Tumejan menatap mataku. Sepertinya ia membaca keadaan saat ini. Seandainya ia tidak mau memberitahuku, mungkin aku akan mencari tahu cara yang lebih berbahaya untuk mendapatkan nama sosok itu. Akan saya katakan, tapi tolong jangan berbuat nekat, balas Mbah Tumejan. Aku pun mengangguk dengan spontan hanya untuk mendapatkan petunjuk mengenai sosok itu. Ada bangunan baru di bekas desa tengah hutan yang sudah ditinggal oleh warganya. Sebuah rumah kayu besar. Orang itu akan datang ke sana pada malam-malam tertentu, ucap Mbah Tumejan. Siapa orang itu Pak? Tanyaku. Kamu akan tahu saat melihat wajahnya. Dia sosok besar yang berpengaruh, jadi jangan nekat, balas Mbah Tumejan. Merasa tak ada lagi petunjuk yang bisa kudapat, aku pun berterima kasih dan pamit menuju tempat yang ditunjukkan oleh Mbah Tumejan. Aku tahu mengenai sebuah desa yang telah lama ditinggal warganya. Tak ada sumber air di sana, dan ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi sebelum warga memutuskan untuk pergi dari situ. Yang membuat aku cukup heran, ada yang membangun rumah di sana. Untuk apa? Aku berlari menerobos hutan. Satu demi satu semak dan dedaunan kusibak menuju arah desa itu. Cukup jauh, bahkan aku harus menyeberangi beberapa sungai untuk mencapainya. Tak lama setelah lewat tengah hari, tiba-tiba aku terhenti oleh seseorang yang menghadangku di tengah hutan itu. Wes Nan, ojo nekat. Aku mengenal pria itu. Dia Cahyo atau biasa kupanggil Panjul, seorang anak laki-laki seumuranku yang telah dianggap anak sendiri oleh Pak Lebimo. Minggir Jul, bukan urusanmu, balasku sembari terus melewatinya namun tangannya menghadangku. Kamu itu mau ngapain ke sana? Ini bukan mainan anak-anak. Ah, minggir Jul, perintahku pada Cahyo. Kalau nggak mau gimana? Ucap Cahyo menantang. Kamu itu mau jadi seperti bapakmu kan? Orang goblok yang nekat. Mendengar itu emosiku tersulut. Siapa yang kamu bilang goblok? Tanyaku memastikan dengan mata yang mengancam. Kurang jelas, ya bapakmu. Saat itu juga pukulanku mendarat di pipi Cahyo. Gak ada yang boleh menghina bapak, teriakku yang segera dibalas dengan pukulan serupa yang mendarat di pipiku. Terus kalau bukan goblok apa? Tolol, kata Cahyo sembari membuatku marah. Aku kembali mengayunkan lenganku untuk memukulnya, tapi kali ini ia menangkisnya dan membalas sebuah tendangan yang membuat aku terpukul mundur. Tidak terima dengan serangannya, aku pun membalas serangannya lagi dan berhasil mendaratkan beberapa pukulan. Namun ternyata tak sedikit juga luka lebam yang sudah terjiplak di wajahku. Aku semakin kesal, amarah menguasai tubuhku. Kali ini aku tidak peduli dengan siapa yang kulawan. Kukerahkan semua ilmu bela diriku untuk melawan Cahyo.
Tapi beberapa detik kemudian aku sudah terkapar di tanah tak berdaya dengan pukulannya yang membuat aku kembali terjatuh. Sial! Ucapku mencoba berdiri tapi Cahyo kembali memukulku hingga terkapar lagi. Aku pun menyerah terbaring di tanah sembari kembali mencoba mengatur nafasku. Cahyo pun tertuduh kelelahan setelah hampir beberapa jam kami bertarung. Udah puas? Tanya Cahyo. Sudah, cukup. Nafasku habis. Balasku dengan terengah-engah. Percuma saja. Untuk masalah baku hantam, ilmu bela diri Cahyo masih jauh lebih baik daripadaku. Ia pun mencoba memaksa berdiri dan menghampiriku lagi. Bapakmu itu goblok. Bisa-bisanya sendirian menantang maut. Bedanya sama kamu, dia punya Pak Le yang selalu siap ngebantuin dia di pertarungan. Ucap Cahyo. Mendengar ucapan Cahyo itu, aku tidak lagi termakan emosi. Ada benarnya juga ucapan Cahyo barusan. Kamu sama saja gobloknya, makanya aku datang ke sini. Mana bisa aku biarin kamu berbuat bodoh sendirian. Ucap Cahyo sembari menjulurkan tangannya. Aku tersenyum kecil mendengarnya. Di hati kecilku aku merasa senang ada seseorang lagi yang khawatir denganku. Aku pun meraih tangannya dan berusaha kembali untuk berdiri. Sial, dasar bocah ketek. Mbok yang ngomong aja gak usah pakai berantem. Ucapku pada Cahyo. Lah, piye toh? Kan kamu sendiri yang mukul duluan. Balas Cahyo dengan muka yang kesal. Lah, tapi kan kamu yang mancing tadi. Balasku. Ah, udah. Toh kalau kamu masih mau kebakar emosi, apa kamu mau dengerin omonganku? Ucap Cahyo. Memang ada benarnya juga. Mungkin jika aku tidak kelelahan dan tidak melampiaskan kekesalanku, mungkin aku tidak akan bisa berpikir jernih seperti sekarang. Iya juga ya, matur nuwun yo. Ucapku sembari membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di bajuku hasil pertarungan tadi. Gak usah dipikirin, yang penting kalau kamu masih niat ke desa itu kita harus benar-benar siap-siap. Ucap Cahyo. Iya Jul, kamu sendiri gimana? Setauku kamu gak sepertiku. Mata batinmu dibuka dengan bantuan Pak Le. Kamu yakin mau menghadapi sosok-sosok di sana? Tanyaku pada Cahyo. Cahyo menoleh ke arahku sembari melihatku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kamu lupa siapa barusan tadi masih tiduran di tanah? Ucapnya dengan sombong. Aku pun menggaruk kepalaku sembari menahan malu atas kekalahanku tadi. Cahyo memang kuat, tapi yang terpenting adalah keberadaannya bisa mengingatkanku apabila mencoba bertindak bodoh lagi. Langit yang memerah menyambut kedatangan kami di sebuah desa yang lebih pantas disebut dengan sekumpulan puing. Hampir semua rumah-rumah kayu di sini telah hancur dan menyisakan kayu-kayu yang berlumut. Tapi ada satu rumah di sana, sebuah rumah besar dan mewah yang berdiri tegap di antara puing-puing bangunan lainnya. Ada beberapa bangunan di sampingnya yang juga menempel ke rumah ini. Itu istana Nan, gede banget, tanya Cahyo. Gak tahu. Pokoknya hati-hati, aku sudah merasa gak enak semenjak tiba di desa ini. Jawabku pada Cahyo. Aku memperhatikan Cahyo. Sepertinya tanpa kukatakan pun ia sudah merasa jauh tidak nyaman. Beberapa kali ia menutup hidungnya dengan sarung yang selalu ia bawa. Bau bangkai Nan, samar-samar. Aku gak yakin, tapi ini bukan bau bangkai hewan. Ucap Cahyo. Aku semakin waspada mendengar ucapan Cahyo, namun aku masih belum mengerti. Kami pun memutuskan untuk mendekat ke rumah itu dengan mengendap-endap. Besar, sangat besar. Rumah yang kami lihat dari jauh cukup mencolok ternyata memiliki halaman yang luas dan bangunan yang besar tidak biasa. Ini bukan rumah biasa Nan, ucap Cahyo. Lebih mirip seperti puri dari keraton-keraton kerajaan gitu ya? Iya Nan, hati-hati, kita intip dulu. Kami memastikan kondisi rumah itu. Sepi. Tidak terdengar suara orang dari luar. Tapi dari satu sisi rumah kami melihat ada sebuah mobil yang terparkir di dalam. Ada orang, perasaanku gak enak, ucap Cahyo. Memang harus ada orang, kalau tidak akan sia-sia kita kesini, ucapku pada Cahyo. Kami pun menemukan celah untuk masuk melalui salah satu jendela menuju ke sebuah kamar. Ada bau dupa dan kemenyan yang menyengat di ruangan itu. Dengan mudah kami pun menemukan asal bau itu di bawah ranjang rapuh. Sebuah nampan yang berisi kembang sesaji, kemenyan dan dupa yang baru saja habis.
Dari celah pintu kamar kami mengintip mencari tahu isi bangunan itu sekaligus mengecek keadaan. Tidak ada tanda-tanda manusia di luar ruangan ini dan kami pun memutuskan untuk keluar. Sialnya setiap sudut ruangan ini terasa aneh. Ada berbagai benda-benda pajangan dari tulang hewan maupun benda antik yang terkesan tidak wajar. Cahyo kemudian berjalan ke salah satu kamar mengikuti penciumannya. Ketika membuka pintu kamar, seketika wajahnya berubah drastis. "Bajingan!" gumam Cahyo. Aku pun menyusulnya dan seketika melihat apa yang membuat Cahyo mengumpat seperti itu. Sebuah kamar persis dengan kamar tempat kami masuk tadi. Bau kemenyan dan sesajen yang sama, namun ada sosok yang terbaring di kasur. "Itu mayat?" tanyaku dengan heran. "Gak mungkin kondisi begitu masih hidup kanan?" balas Cahyo. Kami mendekat. Ada sesosok jasad perempuan yang hampir membusuk. Seharusnya baunya sudah menyengat. Namun jasad ini sepertinya dirawat dengan wangian rempah-rempah dan kemenyan yang dibakar di bawah ranjang khusus itu. Banyak dugaan yang kami pikirkan, tapi kami tidak banyak berbicara dan terus menyusuri kamar lainnya. Dan benar, yang kami takutkan terjadi. Banyak jasad perempuan dengan kondisi serupa di beberapa kamar lainnya. "Menurutmu ini apa, Jul? Tumbal?" tanyaku. Cahyo hanya menggeleng. "Gak tahu, Nan. Baru kali ini aku melihat ada tumbal diperlakukan seperti ini." Di tengah rasa bingung kami, tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka dari salah satu kamar. Terdengar langkah kaki beberapa orang yang keluar di sana. "Sudah, tenang saja. Semua sudah saya atur. Yang juragan minta tak akan lama lagi," ucap orang itu. Aku memperhatikan sosok yang berbicara itu dan wajahnya tidak asing. Dia adalah salah satu warga desa. Salah satu orang yang ikut datang di rumah Mas Musi saat aku mencoba menolong Mbak Minah. "Jul, orang itu." Aku mencoba berbisik, tapi Cahyo malah menahan mulutku sembari memberikan kode untuk diam. Tapi kejadian mengerikan terpampang di hadapan kami. Kakek itu merespon ucapan pemuda itu dengan mencengkeram mukanya dan mengambil paksa bola mata pemuda itu keluar dari tempatnya. "Goblok, kamu sudah tahu konsekuensinya kalau keinginan Raden tidak terpenuhi." "Ampun, Bah, ampun," balas pemuda itu memohon. Sepertinya ia tidak menyangka dukun itu akan bereaksi seperti itu. Namun dengan ajaib, bola mata itu dikembalikan ke tempatnya di rongga mata pemuda itu. Pemuda itu pun memastikan ia bisa melihat kembali seperti biasa walau masih ada sisa darah di pipinya. "Terima kasih, Mbah. Saya nggak berniat mengecewakan Raden," balas pemuda itu sembari terburu-buru meninggalkan rumah. Kakek itu pun menutup kembali pintu itu tepat setelah pemuda itu pergi. Ia berjalan perlahan menuju ke ruangan tempat ia muncul. Kami berusaha menyembunyikan keberadaan kami, namun seolah merasakan sesuatu, tiba-tiba kakek itu berhenti dan menoleh ke arah kamar tempat kami bersembunyi. Deru nafas kami semakin cepat seirama dengan detak jantung kami. Apa yang harus kami lakukan bila kakek itu menghampiri kami? Bertarung? Tidak, kakek itu bukan kakek-kakek biasa. Ada sosok besar tak kasat mata yang melindunginya. Mencabut bola mata dan mengembalikannya seolah tidak terjadi apa-apa, itu jelas bukan ilmu biasa. Suara langkah kakek itu semakin mendekat. Kini Cahyo menahan mulutku dengan lebih erat. Namun tepat sebelum kakek itu sampai ke pintu kamar ini, tiba-tiba terdengar suara dari salah satu kamar yang terletak di ujung. Seperti suara benda terlempar seolah ada seseorang yang memberontak di sana. Terdengar langkah kakek dukun itu pun menjauh. Kami pun mengintip dan memastikannya. Suara pintu didobrak dengan kasar dan terdengar suara pukulan beberapa kali. Namun anehnya tak ada suara teriakan dari ruangan itu. "Semakin lama kamu bertahan, semakin lama kamu menderita," ucap kakek itu yang kembali meninggalkan ruangan itu dan berjalan ke tempat dari mana ia datang. Setelah memastikan kakek itu pergi, kami pun berjalan dengan berhati-hati menuju ruangan kamar yang disambangi kakek tadi. Kami pun membuka perlahan pintu itu dan mengintip. Dan memang ada seseorang di sana. Seorang kakek terbaring lemah terikat di bawah dengan berbagai luka di sekujur tubuhnya. Dan satu lagi yang membuat aku meringis. Mulut kakek itu dijahit dengan tali hitam dengan sembarangan. Sisa darah masih tersisa di bibirnya. Kakek. Aku mencoba menbangunkannya, namun sepertinya tenaganya masih terlalu lemah. Aku mencoba mencari beberapa benda tajam dan menemukan beberapa pecahan kaca. Dengan sigap, aku membuka ikatan di tangan dan kaki di kakek itu. "Nan,
Kamu serius mau menolong kakek ini? Kalau ternyata dia juga orang jahat gimana? Tanya Cahyo dengan ragu. Kakek ini manusia, Cahyo. Walau dia orang jahat, belum tentu juga dia pantas diperlakukan seperti ini. Balasku sembari terus melepas ikatan kakek itu. Aku melihat kakek itu sempat menatap memperhatikan kami beberapa kali. Cahyo dengan mudah menerima pendapatku. Ia mencari ke beberapa ruangan dan berhasil menemukan sebuah gunting yang sudah berkarat. Harusnya ini bisa membantu, Nan, ucap Cahyo sembari menyerahkan gunting itu. Ngapunten yo kek, saya akan coba sehati-hati mungkin, ucapku sembari perlahan menggunting jahitan di bibirnya. Sudah kek, ini saya bawakan minum, ucapku sembari membantunya meminumkan air yang aku bawa. Ia meringis kesakitan dengan luka di bibirnya, namun sepertinya rasa haus kakek itu lebih menyiksa dibanding lukanya. Kek, sebenarnya apa yang terjadi di tempat ini? Tanya Cahyo dengan penasaran. Kakek itu pun menatap kami berdua, namun tidak berkata sepatah kata pun. Ngapunten kek, nama saya Danan dan teman saya ini namanya Cahyo. Kami ingin membantu warga desa kami yang sepertinya berhubungan dengan seseorang di tempat ini. Jelasku sembari sesopan mungkin memperkenalkan diri. Sayangnya kakek itu tetap tidak mau berbicara. Kami mencoba mengerti. Mungkin rasa sakit di mulutnya membuat menahannya untuk berbicara. Ayo Nan, kita bawa kakek ini ke tempat yang aman dulu, perintah Cahyo. Aku mengangguk dan bersiap untuk membantu kakek itu berdiri. Anehnya kakek itu malah menggenggam tangan kami seolah menolak untuk diselamatkan. Restuku untuk kalian yang membawa niat baik. Tidak ada satupun ilmu hitam yang bisa menghalangi kalian berdua. Sebuah kalimat dengan suara yang berat terdengar dari mulut kakek itu. Seperti sebuah restu dari seorang sesepuh. Namun entah mengapa aku merasakan kekuatan aneh dari kata-kata itu. Kek. Cahyo menyadari keanehan dari kakek itu. Aku segera menyadari setelahnya. Tepat setelah mengucapkan kalimat itu, kakek itu tertunduk menjatuhkan kepalanya sembari terduduk. Nafasnya hilang, ucapku dengan panik. Aku dan Cahyo menyentuh tubuhnya yang mendingin. Beberapa kali aku mencoba membacakan mantra penyembuh yang pernah ku pelajari dari bapak, namun sepertinya tidak berhasil. Tenang Nan, tenang, ucap Cahyo yang berusaha menenangkanku walau aku tahu dia juga panik. Kami pun mencoba beberapa cara untuk mengembalikan nafas baik secara medis maupun dengan mantra yang kami tahu. Namun sayangnya itu tidak berhasil. Kami pun berniat membawa tubuhnya pergi dan membawanya ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba kami berdua merasakan sesuatu dari dalam tubuh kakek itu. Entah apa itu, tapi itu seolah pertanda bahwa kakek itu belum mati. Gimana Nan? Tanya Cahyo memastikan keputusanku. Aku menggeleng tidak mampu membuat keputusan. Namun aku mengingat tentang kondisi Mbak Minah dan seseorang mengerikan yang menjadi dalang kejadian ini. Aku merasa dia bukan kakek biasa. Semoga saja kita bisa menyelamatkannya dan setelah itu mencari tahu dalang atas semua ini, ucapku pada Cahyo. Dan Cahyo pun mengerti. Kami berpamitan kepada kakek itu sembari meletakkan air minumku di sebelahnya bila saja kakek itu tersadar. Dengan berhati-hati kami pun mengintip isi ruangan yang dimasuki dukun tadi. Tapi tidak ada seorang pun di ruangan itu. Setelah memastikan ruangan itu kosong, kami pun memutuskan untuk masuk dan dengan segera kami langsung mengetahui kemana dukun itu pergi. Pintu ke ruang bawah tanah. Aku pikir hal-hal beginian cuma ada di film-film aja Nan, ucap Cahyo. Lah iya, ngeri yo, tapi kok aku penasaran, balasku pada Cahyo. Kami melanjutkan perjalanan kami dengan sangat hati-hati. Tepat saat menuruni tangga, kami pun terkagum dengan apa yang berada di bawah. Sepertinya bangunan di bawah tanah ini sudah ada sebelum rumah ini dibangun. Ada beberapa ruangan menyerupai goa namun sudah direnovasi dengan dinding. Ada jalan yang menuju ke ruangan-ruangan lain pula. Dan sepertinya tempat di bawah tanah ini bahkan lebih besar dari luas rumahnya sendiri. Tidak seperti di atas. Di bawah terdengar beberapa suara orang-orang beraktivitas. Kami berjalan dengan sangat hati-hati mencari sumber-sumber suara itu. Ada seseorang yang berjalan melintas. Seorang ibu dengan kebaya Jawa dengan rambut yang disanggul. Ia berjalan terburu-buru ke suatu tempat dengan membawa peralatan. Cepat, Raden sudah menunggu, ucap seseorang yang rupanya merupakan dukun tadi.
Iya, ini sudah tinggal sedikit, balas ibu itu. Mereka berdua pun berjalan menuju ke sebuah ruangan. Terdengar beberapa kali siraman air dari ruangan itu. Sang dukun menunggu dengan cemas di depannya. Aku sungguh sangat penasaran dengan apa yang ada di sana. Seolah tidak sanggup menahan sabar, dukun itu pun pergi meninggalkan tempat itu entah kemana. Kesempatan itu kami gunakan untuk mencari tahu ada apa di ruangan itu. Terlihat ibu itu sedang merias seorang perempuan. Sepertinya suara air tadi adalah suara ibu itu memandikan perempuan itu. Wanita itu terlihat cantik, tapi ada yang aneh. Tangan Cahyo terlihat mengepal seolah menahan emosi. Aku berniat menanyakan apa yang terjadi, namun terdengar langkah dukun itu yang kembali mendekat. "Sudah belum?" tanya dukun itu. Ibu itu pun mengangguk. Mereka berdua pun saling membantu membawa perempuan itu dengan menidurkannya di tanduk bambu dan membawa ke sebuah ruangan. "Tunggu, perempuan itu..." Aku berbisik memastikan ke Cahyo. "Iya Nan, itu mayat," jawab Cahyo. Aku tidak habis pikir, untuk apa ada jasad perempuan didandani secantik itu dan dibawakan ke sebuah ruangan. Semoga saja yang kubayangkan salah. "Kapan perempuan di desa itu siap?" ucap seseorang yang berada di ruangan ujung. Suaranya terdengar berwibawa. Sang dukun dan ibu yang membawa mayat itu terlihat patuh kepadanya. "Sebentar lagi Raden, tidak akan lama," ucapnya. "Aku tahu kalian tidak akan mengecewakanku," balas seseorang yang dipanggil Raden itu. Tapi terdengar nada ancaman dari kalimat yang diucapkannya. Setelah cukup lama berada di ruangan, dukun dan ibu itu pun keluar sembari menghela nafas. Mereka saling bertatap sebentar dan segera berpisah seolah sudah memiliki kesibukannya masing-masing. Dengan berhati-hati kami mendekat ke ruangan itu. Pintunya tertutup dengan rapat. Tidak ada sedikit pun celah untuk kami mengintip. Tak putus asa kami pun memanjat bebatuan yang membentuk ruangan itu dan mencoba menggapai lubang udara untuk memperhatikan apa yang ada di ruangan itu. Aku dan Cahyo tertegun menyaksikan apa yang terjadi di ruangan itu. Sekuat tenaga aku menahan mual dengan pemandangan di sana. Gila, orang itu sudah gila. Saat melihat ke dalam sosok jasad yang sudah didandani dengan cantik tadi sudah berantakan tanpa busana. Dan sosok yang dipanggil Raden tadi dengan buasnya menyetubuhi jasad itu. Nafasku berderu cepat. Aku tidak mampu lagi melihat pemandangan menjijikan itu. Sayangnya tepat saat kami menoleh tiba-tiba terlihat sosok pocong yang tergantung berbalik di langit-langit memergoki keberadaan kami. Seketika kami pun terjatuh. Suara Raden dari dalam ruangan pun terhenti. Ia menyadari keberadaan kami. "Mbah!" teriak Raden dari dalam ruangan. Terdengar seseorang bergegas berlari, namun kami segera bersembunyi di salah satu ruangan terdekat. "Kalian tahu kan apa yang harus kalian perbuat kepada mereka?" perintah Raden dari dalam ruangan. Iya Raden," balas dukun itu. Ia pun mengambil keris dari ikatan belakang pinggangnya dan ada beberapa mantra yang ia bacakan di hadapan kerisnya. Pocong yang tadi memergoki kami seolah bergetar. Sayangnya tidak hanya satu. Perlahan satu persatu muncul makhluk serupa dari berbagai sudut ruangan ini. Lari sebelum kita terkepung," teriak Cahyo menarik tanganku. Kami berlari ke arah tangga tempat kami masuk. Namun ibu yang memandikan mayat tadi sudah berada di sana dengan membawa sebilah pisau. Kami pun berlari mencari arah lain. "Ada tangga di sana," ucapku yang melihat sebuah jalan yang menuju ke sebuah lubang ke atas. Kami berlari ke sana sembari membaca doa hingga akhirnya kami tiba di luar. Sayangnya semua tidak seperti yang kami harapkan. Kami muncul di sebuah pemakaman. Lubang tadi berada di salah satu makam yang dihiasi dengan sebuah nisan. "Kuburan? Sejak kapan ada kuburan di tengah hutan ini?" tanya Cahyo. "Enggak, ini kuburan baru. Bisa jadi ini adalah kuburan mayat yang sudah tidak berguna lagi," balasku pada Cahyo. Aku menduga seperti itu dikarenakan tidak ada nama di seluruh nisan yang berada di pemakaman ini. "Kalian telah melihat apa yang tidak seharusnya kalian lihat." Tiba-tiba terdengar suara dukun itu dari salah satu sudut hutan. "Kalianlah yang gila. Apa yang kalian lakukan terhadap mayat-mayat itu dosa besar," teriakku pada dukun itu. "Itu bukan urusanmu," balas dukun itu. Aku menoleh ke arah suara itu.
Namun tepat di hadapanku seketika muncul sosok jasad perempuan dengan wajah yang sudah hancur. Tubuhnya sudah membusuk dengan belatung yang sudah menggerogoti tubuhnya. Spontan aku melangkah mundur. Namun di sisi belakangku tertahan mayat lainnya yang juga bernasib sama. Aku tidak ingin membayangkan bahwa ini adalah jasad korban nafsu biadab Raden itu. "Jadi kau ingin menjadikan Mbak Mina seperti mereka?" tanyaku pada dukun itu dengan kesal. Dukun itu hanya tersenyum tipis seolah meremehkan kami. Saat itu juga aku membacakan sebuah doa dan ayat-ayat suci. Aku yakin hal ini bisa melepaskan ikatan jasad itu dengan dukun itu. Benar saja, jasad itu kembali terkulai ke tanah. Cahyo pun berlari mendekat ke arah dukun itu dan seolah bersiap, dukun itu membacakan mantra dan melemparkan benda kecawan kuning yang ia bawa dengan kemenyan terbakar di dalamnya. Saat itu juga tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kaki Cahyo hingga terseret menjauh. Aku menangkap tangan Cahyo dan dengan membacakan beberapa ajian, Cahyo berhasil melepaskan dirinya dari makhluk yang menariknya. "Haha, kalian berguru rupanya," ucap dukun itu. Dukun itu tertawa. Apa dia yakin ilmunya lebih hebat daripada kami? "Apa dukun yang menjadikan gurumu mengajarkan kalian menghadapi mereka?" ledek dukun itu. Seketika seluruh hutan di sekitar kami dipenuhi sosok mayat perempuan yang berdiri di atas makamnya masing-masing. Mereka menatap kami dengan wajah yang telah membusuk seolah menaruh dendam kepada kami. "Nan, kapan terakhir kali kamu berurusan sama beginian?" tanya Cahyo yang terlihat gentar. "Waktu masih kecil, pas masih ada bapak. Kamu?" "Ya sama. Terus, ini kita gimana?" Aku tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Belum pernah aku bertarung melawan ilmu hitam sekuat ini tanpa keberadaan bapak ataupun Pale. Kita lari saja atau gimana ya?" ajakku pada Cahyo. Cahyo terlihat mempertimbangkan usulanku, tapi sepertinya itu pun tidak akan mudah. Sekuat tenaga kami berlari meninggalkan pekuburan itu, namun entah bagaimana tiba-tiba mayat itu selalu menghadang di hadapan kami. Dukun itu terdengar tertawa menggema di hutan seolah meledek kami. Mungkin memang aku yang bodoh. Apa yang bisa dilakukan oleh dua bocah SMA seperti kami melawan kekuatan hitam sekelompok seperti mereka? Harusnya saat melihat mayat di kamar tadi kami langsung melarikan diri meminta bantuan. Nafas kami kini sudah mulai habis, mencoba untuk melarikan diri. Langkah kami semakin lambat dan sosok mayat-mayat itu kembali mengerubungi kami. "Mayat wanita itu adalah jatah Raden, tapi mayat kalian sudah pasti menjadi jatahku," ucap dukun itu sembari tertawa. Kini keringat dingin mengucur di tengkukku. Jantungku berdegap kencang membayangkan apa yang akan terjadi kepada kami saat melawan mereka. Namun di tengah keputusasaan kami, tiba-tiba dari jauh terlihat sosok kakek yang wajahnya tidak asing. "Lawan mereka, kalian sudah mendapatkan restuku," ucap kakek itu. Aku menepuk pundak Cahyo dan menunjuk ke arah kakek itu. "Itu kakek yang aneh tadi kan?" tanya Cahyo, dan aku pun mengangguk. "Tapi kek, ilmu kami itu masih jauh dari dukun itu," balasku pada kakek itu. Cahyo kemudian menengok heran ke arahku. "Emangnya kakek itu ngomong?" tanya Cahyo. "Lah iya, masa kamu gak dengar suaranya sekeras itu?" ucapku, namun Cahyo hanya menggeleng. "Aku berbicara dengan perantara pusaka di tubuhmu. Mulutku tidak boleh terbuka. Ada sebuah berkah ataupun kutukan yang ada padaku," ucap kakek itu. "Maksud kakek apa?" tanyaku lagi. "Kalian berkomunikasi?" tanya Cahyo. Aku mengangguk sembari menahan pertanyaan Cahyo. Ada sesuatu yang ingin disampaikan kakek itu sebelum akhirnya ia menghilang. Setelahnya aku tersenyum. Entah harus percaya dengan ucapan kakek itu atau tidak, namun sepertinya kami tidak punya pilihan lain. "Ludah api, sabda terjadi. Pernah dengar kata-kata itu?" tanyaku pada Cahyo. "Pernah, terus hubungannya apa?" Kini aku tahu mengapa mulut kakek itu dijahit oleh dukun itu. Kakek itu memiliki kutukan mengerikan, di mana setiap kata yang ia ucapkan pasti menjadi kenyataan, jelasku pada Cahyo. "Maksudmu?" "Tadi bukannya kakek itu sudah memberikan restu dan mengatakan tidak akan ada kekuatan hitam yang bisa menghalangi niat baik kita berdua kan?" balasku pada Cahyo.
Cahyo mengerti dan mulai tersenyum. "Hah, terus kamu percaya?" balas Cahyo yang mulai memasang kuda-kuda. "Gak tahu, toh kita gak punya pilihan. Anggap saja restu kakek itu sebagai penyemangat kita," ucapku pada Cahyo. Sebenarnya bukan hanya ucapan kakek itu saja yang membuat aku semangat, tapi perubahan wajah dukun itu yang membuat aku semakin percaya diri. Ia terlihat tegang saat mengetahui keberadaan kakek itu dan mendengar apa yang disampaikannya kepada kami.